Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi bab 10 yaitu benchmarking dan game teori. Next. Anggota kelompok kami yaitu ada Mika, ada Nanda Rahma yaitu saya sendiri dan juga Putri Rahma. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang benchmarking. Yang kedua ada game teori, yang ketiga ada solusi min-max untuk strategi campuran, dan yang keempat ada prosedur solusi untuk masalah teori permainan. Yang pertama ada benchmarking. Next. Dalam melakukan investasi TI untuk mengetahui dan menetapkan internal rate of return atau IRR dan return of investment atau ROI, suatu perusahaan biasanya membandingkan dengan perusahaan lainnya. Salah satu metodologi yang digunakan perusahaan untuk menentukan nilai ROI dan IRR yaitu metodologi benchmarking. Jadi apa itu benchmarking? Berdasarkan buku Laudon dan Laudon tahun 2004 halaman 387, dan buku Sine, Jans, dan Chao tahun 2002 halaman 196, benchmarking adalah suatu analisa eksplisit untuk membandingkan perusahaan kita dengan best practice dari suatu standar pada satu perusahaan, yaitu pelayanan, produk, atau praktiknya dalam perusahaan tersebut. Next. Contohnya, perusahaan TIX ingin meningkatkan ROI mereka dalam melakukan investasi TI dan meningkatkan standar kerja mereka pada perusahaan mereka agar mendapatkan produktivitas yang lebih lagi. Maka perusahaan TIX ini melakukan benchmarking ke perusahaan TIY. Perusahaan TIY ini memiliki standar kerja yang sangat tinggi dan memiliki ROI pada setiap investasi yang sangat bagus trennya. Sehingga perusahaan TIX melakukan komparasi terhadap sistem standar dan sistem investasi yang dimiliki serta bagaimana perusahaan tersebut dapat memiliki tren ROI yang sangat bagus. Next. Benchmarking merupakan suatu proses perbaikan yang tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi sebagai program jangka panjang, sebagai program perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Manfaat benchmarking itu untuk mendorong terciptanya suatu budaya perbaikan terus-menerus, membuat rencana tindakan yang realistis, serta mendorong adanya inovasi dari organisasi terkait. Next. Studi kasusnya, itu ada penyedia jasa provider PTX memiliki disiplin kerja yang bisa dikatakan standar. Namun melihat penyedia jasa provider PTZ yang mereka tahu memiliki disiplin kerja yang standar, memiliki keuntungan yang besar, dan mampu menguasai 75 pangsa pasar yang ada. Maka dari itu, PTX memutuskan untuk melakukan benchmarking ke PTZ. PTX ini mulai membentuk tim benchmarking untuk melakukan pembandingan dan kunjungan kerja ke PTZ. Namun sebelumnya PTX ini mencoba menganalisa dan identifikasi disiplin kerja, proses bisnis, dan aktivitas yang ada pada internal perusahaan. Kemudian dilakukan benchmark ke PTZ untuk melihat praktik terbaik yang ada pada perusahaan itu. Ternyata yang berbeda adalah proses bisnis yang mendetail, tidak sedetail yang dimiliki oleh PTX. Oleh karena itu, tim benchmark kemudian melakukan pengumpulan data dan diolah sehingga didapatlah suatu proses bisnis yang baru dan kemudian diterapkan pada PTX. Setelah berjalan selama 1 semester, tim benchmark tadi melakukan follow up terkait proses bisnis yang baru dibuat. Next. Berikut tabel perhitungan benchmarking dalam dunia teknologi informasi. Ada penyedia pelayanan TI, pengukurannya itu ada rata-rata waktu respon untuk melakukan permintaan layanan TI, rata-rata waktu yang dilalui dalam melakukan proyek TI, rata-rata kepuasan pelanggan terhadap penggunaan TI, rata-rata kecacatan per proyek, transaksi, dan lain-lain. Penghitungan atau pengukuran dilakukan oleh staf operasi auditor, pelanggan, supplier, vendor, dan lainnya. Terus ada tingkat pengiriman tepat waktu. Terus untuk yang efisiensi penggunaan SDTI,
Itu ada keterlambatan pembayaran kepada vendor atau supplier, rata-rata hari yang dibutuhkan untuk melakukan pelatihan staf. Terus ada operasi yang dapat menguntungkan, ada ROI dan keuntungan per karyawan. Terus yang terakhir ada pengelolaan sumber daya manusia, ada kepuasan karyawan dalam menggunakan TI, tingkat turnover karyawan, dan tingkat ketidakhadiran karyawan. Next. Langkah melakukan benchmarking, ada 6. Next. Yang pertama, ada membentuk tim benchmarking, bertujuan agar bisa melakukan benchmarking dengan sukses. Dalam tim perlu memiliki technical spesialis yang dapat membantu dalam merencanakan implementasi dari proses yang akan diubah. Yang kedua, ada mengidentifikasi aktivitas atau proses yang membutuhkan suatu peningkatan. Berarti mendefinisikan ruang lingkup dari proyek dan bidang lain dari perusahaan yang perlu ditingkatkan dengan cara menggunakan ukuran kinerja dalam operasi bisnis, seperti bidang keuangan dan non-keuangan, kriteria pelayanan survei, pelanggan, dan faktor-faktor lain penentu keberhasilan suatu organisasi. Yang ketiga, ada mengidentifikasi best performance dari aktivitas atau proses dan pengukurannya. Mengidentifikasi dengan cara meninjau laporan penelitian pada suatu literatur, contohnya publikasi jurnal, majalah perdagangan, dan lainnya. Pengukuran kinerja harus dikumpulkan di suatu praktik perbandingan. Yang keempat, ada mengumpulkan data tentang aktivitas, operasi, dan analisa komparatif. Pengukuran dikumpulkan dan dibandingkan dengan tolak ukur best performance dari pimpinan industri untuk dilakukan perbandingan perbedaan. Semakin besar nilai perbedaan mendefinisikan urutan kepentingan. Semakin besar perbedaan, maka kepentingan aktivitas atau kinerja proses perlu ditingkatkan. Yang kelima, ada menetapkan seperangkat perubahan proses yang telah direkomendasikan. Jadi di tahap yang kelima ini, perubahan jangka panjang dan jangka pendek harus didefinisikan. Selain itu, beberapa strategi juga harus didefinisikan pada saat pelaksanaan perubahan. Dan yang terakhir, ada menindaklanjuti untuk menjamin keberhasilan suatu program teknik manajemen visual seperti analisa kesenjangan harus digunakan. Pengukuran kinerja dapat membantu untuk mengidentifikasi masalah operasional. Sebagai kemajuan yang telah dibuat, maka pihak manajemen harus mengkomunikasikan kemajuan dan melanjutkan memberikan saran tentang pendekatan untuk meningkatkan kualitas dan memperbarui perhitungan best performance secara berkala sebagai standar perubahan setiap waktu. Next. Selanjutnya yaitu metodologi benchmarking yang analisa kesenjangan atau gap analysis. Next. Jadi gap analysis itu adalah analisa kesenjangan atau gap analysis, merupakan suatu metode dalam melakukan benchmarking yang berfokus pada unjuk kerja, kinerja perusahaan, dan tolak ukur yang ada. Caranya adalah dengan menggunakan survei kepada setiap karyawan. Misalnya untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dapat dengan kebijakan perusahaan yang ada berdasarkan tolak ukur atau Key Performance Indicator KPI, kemudian dihitung selisihnya. Next. Dengan menggunakan analisa kesenjangan ini, maka anggota organisasi dapat mengevaluasi kinerja mereka dalam mencapai tolak ukur atau tujuan tertentu. Selain itu, dengan analisa kesenjangan dapat membangun prinsip visual manajemen atau suatu gagasan mengenai kinerja bisnis dan kontribusi individu terhadap standar kinerja yang harus secara terbuka ditunjukkan. Grafik kesenjangan dapat membandingkan antara kinerja aktual suatu organisasi dalam bidang teknologi, sistem atau sumber daya manusia, dan di mana keinginan mereka berada. Grafik ini dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Salah satunya itu dengan menggunakan anggapan-anggapan dengan memberikan pertanyaan sebelumnya. Berikut tipe-tipe pertanyaan kepada pelanggan yang menggunakan analisa kesenjangan. Next. Nah, gambar di sebelah kiri ini merupakan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang mengisi pertanyaan ini adalah pelanggan luar yang membeli jasa organisasi, atau bisa juga staf internal yang berperan sebagai pelanggan. Skornya ini kan penilaiannya ini 1 sampai 10. Diisi berdasarkan kinerja secara nyata. Survei ini nanti akan menetapkan status yang sebenarnya dari tingkat pelayanan yang disediakan. Next. Dan itu juga ada gambar grafiknya seperti yang sebelah kiri juga. Nah,
Ya setelah itu manfaat dari penggunaan gap analysis ini adalah organisasi dapat menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan target yang diharapkan, mengetahui peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut, menjadi dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan mengetahui kondisi terkini dan tindakan apa yang akan dilakukan di masa datang. Next. Selanjutnya ada teori permainan. Jadi teori permainan ini merupakan pendekatan matematis yang merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai kepentingan. Di mana dalam teori permainan atau game teori ini, dia melibatkan ada dua pengambil keputusan atau lebih gampangnya kita tahu bahwa ada dua pemain atau lebih dalam setiap permainan. Di mana setiap permainan ini tuh mempunyai keinginan untuk sebuah kemenangan. Jadi contohnya itu misalkan sebuah perusahaan A itu berencana ingin membeli suatu teknologi informasi yang baru untuk meningkatkan keunggulan perusahaannya. Maka perusahaan B pun harus segera memutuskan apakah mereka ingin membeli teknologi informasi tersebut agar dapat bersaing dengan kompetitornya yaitu perusahaan A. Selanjutnya ada klasifikasi dalam teori permainan, di mana yang pertama ada klasifikasi berdasarkan jumlah pemain, yaitu ada two-person games atau permainan dua orang, ya, dan yang kedua ada permainan n-person games atau permainan n orang. Ini tidak terbatas untuk jumlahnya. Selanjutnya ada berdasarkan nilai permainan, dibagi menjadi dua juga, ada zero-sum games dan juga non-zero-sum games, di mana permainan jumlah 0 dan permainan jumlah bukan 0. Kemudian ada strategi permainan, pure strategi atau strategi murni, dan mixed strategi atau strategi campuran. Di sini untuk zero-sum games ini itu dalam teori permainan itu maksudnya itu setiap pemain yang terlibat itu hanya akan memiliki nilai 0, dengan kata lainnya itu mereka akan impas. Selanjutnya untuk teori permainan itu untuk mendapatkan nilai payoff yang maksimum untuk setiap pemain. Di sini saya menjabarkan misalkan ada dua pemain. Nah, untuk tujuan terhadap kedua pemain itu yang pertama mendapatkan nilai payoff yang maksimum untuk pemain A, di mana payoff ini merupakan sesuatu yang didapatkan oleh pemain berupa finansial maupun non finansial. Contoh yang finansial misalkan itu kayak keuntungan berupa sejumlah pendapatan, dan yang non finansial itu berupa tingkatan nilai dan presentase. Kemudian payoff juga dapat bernilai nilai positif maupun nilai negatif. Nah, selain itu terdapat juga prosedur yang dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode game teori atau teori permainan ini. Yang pertama, menentukan strategi dari setiap pemain. Yang kedua, membuat teori permainan tabel payoff yang terdiri dari kolom dan baris yang mempresentasikan strategi setiap pemain. Kemudian yang terakhir, mengkalkulasikan nilai payoff ke dalam teori permainan tabel payoff. Nah, di sini saya jabarkan struktur dasar dari teori permainan beserta dengan tabelnya beserta dengan contohnya di sampingnya. Jadi di sini itu ada dalam tabel payoff itu ada player 1 dan player 2, di mana player 1 itu memiliki strategi S11, S12 sampai dengan S1M. Begitu juga dengan player 2 memiliki strateginya masing-masing, yaitu S21, S22 sampai dengan S2N. Nah, kalau misalkan player 1 menerapkan strategi S11 dan player 2 menerapkan strategi S21, maka akan ada value yaitu H12. Mungkin lebih gampangnya saya akan jelaskan dalam tabel di sampingnya yang sudah ada angkanya. Jadi di sini kan setiap player itu memiliki strategi yaitu ada S12 dan S11, di mana untuk dalam player 1 atau pemain A menentukan strategi S11 dan pemain B itu menentukan strategi S21. Maka payoff akan bertambah 10 pada pemain A. Sebaliknya untuk pemain B itu akan berkurang 10. Di sini akan berkurang 10. Kemudian jika player 1 menentukan strategi S12 dan pemain 2 atau pemain B menentukan strategi S22, maka payoff akan bertambah 0. Maka dia akan bertambah 0 pada pemain A, sebaliknya untuk pemain B dia akan berkurang 0. Kemudian kalau pemain A atau player 1 ini menerapkan strategi S11, kemudian pemain B menerapkan strategi S22 ini, maka payoff itu akan berkurang 3 atau bertambah minus 3 pada pemain A, pada player 1. Dan sebaliknya, kalau misalkan untuk pemain B, maka dia akan bertambah 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
nilai negatif dalam sebuah tabel payoff itu adalah berupa kerugian yang didapatkan oleh player 1 atau pemain A. Nah, selanjutnya itu ada contoh kasus yang kami buat di teknologi gaming problem. Jadi contohnya itu, masalahnya itu ada 2 perusahaan, di mana perusahaan A dan B ini ingin menyediakan jasa sistem informasi pada sebuah kota kecil. Kedua perusahaan tersebut telah membagi pangsa pasarnya menjadi 50% untuk setiap perusahaan. Kemudian muncul teknologi baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang akan membelinya. Kedua perusahaan A dan B kemudian berpikir apakah mereka akan menginvestasikan teknologi baru tersebut. Jadi misalkan kan jika hanya satu perusahaan saja yang berinvestasi dengan teknologi baru ini, maka akan memiliki pangsa pasar atau pangsar, saya singkat, akan dimiliki sebesar 90% dari total marketnya. Kalau misalkan hanya satu perusahaan saja yang menerapkan teknologi baru ini, maka 90% itu akan didapatkan oleh satu perusahaan yang menerapkannya. Tapi jika keduanya berinvestasi dengan teknologi baru ini, maka pangsa pasarnya itu akan dibagi 2, jadi seperti 50-50%. Nah, penyelesaiannya ini dengan teori permainan menggunakan table payoff. Yang pertama menentukan strategi untuk kedua perusahaan. Jadi bagaimana strategi A, apakah strategi perusahaan A, apakah mereka akan membeli teknologi informasi ini atau tidak. Gitu juga dengan perusahaan B, apakah mereka memiliki strategi untuk membeli teknologi informasi ini atau tidak. Kemudian yang kedua, membuat teori permainan payoff table-nya, lalu mengkalkulasikan nilainya ke dalam teori permainan table payoff. Jadi di sini saya sediakan, saya jabarkan dalam sebuah tabel struktur payoff pangsa pasar dalam perusahaan A, di mana terdapat strategi perusahaan A dan strategi perusahaan B. Strateginya berupa dia membeli atau tidak membeli. Untuk perusahaan A, di perusahaan B pun begitu, membeli atau tidak membeli. Nah, pada kolom A1 ini, kedua perusahaan itu membeli teknologi baru yang tadi saya sebutkan, sehingga pangsa pasarnya itu dibagi menjadi 2, sehingga 50% untuk perusahaan A, untuk perusahaan B pun begitu. Kemudian, kepada kolom A2, ini kolom A2, perusahaan A itu tidak membeli teknologi informasi itu, sedangkan perusahaan B itu membeli teknologi informasi, sehingga pangsa pasar yang didapatkan oleh perusahaan perusahaan A itu sebesar 10%, karena mereka tidak membeli teknologi informasi itu kan. Jadi mereka hanya mendapatkan 10%, sedangkan perusahaan B itu mendapatkan keuntungan 90% karena mereka membeli teknologi informasi tersebut. Selanjutnya untuk pada kolom B1 ini perusahaan A itu membeli teknologi informasi itu, dan perusahaan B tidak membeli teknologi informasi itu, sehingga sebesar 90%, dan 10% itu, maksud saya sebesar 90% dialokasikan untuk perusahaan A, sedangkan sisanya 10% dialokasikan untuk perusahaan B, karena mereka tidak membeli. Kemudian pada tabel B2 ini yang 50, kedua perusahaan ini tidak membeli teknologi informasi itu. Jadi perusahaan A tidak membeli, perusahaan B pun tidak membeli, sehingga keduanya mendapatkan pangsa pasar sekitar 50% untuk keduanya. Nah, selanjutnya ada prosedur solusi masalah untuk dalam teori permainan. Jadi, di strategi dan solusi teori permainan ini, permasalahan pada teori permainan terdapat 2 strategi yang berbeda, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Strategi murni menurut Hill pada tahun 2008 dapat disebut juga sebagai strategi yang menspesifikkan tindakan spesifik pada tiap titik keputusan. Nah, jadi di strategi murni ini, setiap pemain akan menggunakan strategi tunggal. Sementara strategi campuran ini, kedua pemain memakai campuran strategi yang berbeda-beda. Jadi, bedanya apa sih strategi campuran sama strategi murni? Kalau strategi campuran itu saat kombinasi strategi atau beberapa strategi digunakan oleh pemain. Nah, tapi kalau strategi campuran, bila pemain hanya memilih satu strategi saja.
Nah, untuk strategi murni ini dapat diselesaikan dengan solusi saddle point. Sedangkan untuk strategi campuran dapat diselesaikan dengan solusi minimax. Next. Pertama, kita akan membahas mengenai solusi saddle point. Jadi, solusi saddle point itu merupakan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan teori permainan yang bertipe strategi murni. Solusi saddle point adalah semacam titik keseimbangan di antara nilai permainan untuk kedua pemain. Nah, solusi saddle point ini menyatakan di mana kedua pemain tidak dapat berpindah lagi dari strategi yang telah mereka pilih. Solusi saddle point dapat menyelesaikan permasalahan teori permainan berdasarkan rational choice method atau metode pilihan rasional, di mana mengacu pada pilihan yang dipilih kedua pemain dengan mempertimbangkan logika untuk memilih pilihan yang terbaik mereka. Next. Solusi saddle point dengan metode pilihan rasional terdapat beberapa langkah. Pertama, kita harus menentukan strategi untuk pemain A. Yang kedua, menentukan strategi pemain B, lalu dilanjutkan dengan menyusun dan meninjau baris dan kolom. Jadi nanti di dalam tabel terdapat angka atau nilai payoff. Lalu dalam baris dan kolom itu kita gunakan asumsi dan informasi yang digunakan oleh setiap pemain dalam memilih langkah atau strategi. Langkah terakhir yaitu mengulangi langkah 3 pada kedua pemain hingga pemain tidak dapat berpindah dari strategi yang telah dipilih. Next. Nah, jadi kita langsung saja ke studi kasus investasi teknologi informasi. Jadi sebuah perusahaan dapat berada pada kondisi baik, buruk, dan normal setiap tahunnya. Seorang manajer TI akan memutuskan teknologi pembelian online mana yang akan diinvestasikan di antara tiga tipe yang berbeda. Pemilihan investasi teknologi tersebut akan mempertimbangkan mengenai pendapat ROI atau Return of Investment. Lalu, salah satu teknologi bekerja baik dalam kondisi perusahaan yang sedang baik, dan teknologi lain justru bekerja baik dalam kondisi perusahaan yang sedang buruk. Atau dengan kata lain, kondisi di mana perusahaan yang sedang dalam kondisi transaksi yang minimum. Sementara teknologi lain bekerja baik kondisi perusahaan normal. Berikut merupakan detail dari kinerja masing-masing teknologi. Jadi di sini teknologi pembelian online A itu menghasilkan keuntungan ROI $5 untuk setiap customer pada kondisi perusahaan baik. Menghasilkan keuntungan ROI sebanyak 4 pada kondisi perusahaan buruk dan menghasilkan keuntungan ROI $6 pada kondisi perusahaan normal. Untuk teknologi pembelian B itu menghasilkan keuntungan ROI sebesar $2 untuk setiap customer pada kondisi perusahaan baik, lalu menghasilkan keuntungan ROI $3 pada kondisi perusahaan buruk, dan menghasilkan keuntungan ROI $7 pada kondisi perusahaan normal. Untuk teknologi pembelian online C, dia menghasilkan keuntungan ROI $4 untuk setiap customer pada kondisi perusahaan baik, menghasilkan keuntungan ROI $3 pada kondisi perusahaan buruk, dan menghasilkan keuntungan ROI 0 pada kondisi perusahaan normal. Nah, di sini kita terapkan langkah pertama, yaitu menyusun strategi pada masing-masing pemain. Strategi pemain A itu menginvestasikan 3 teknologi pembelian online yang berbeda, yaitu A, B, dan C. Sementara strategi untuk pemain B itu melakukan investasi berdasarkan kondisi perusahaan, yaitu baik, buruk, dan normal. Lalu kita memasukkan hasil ROI berupa nilai uang, yaitu dolar. Next. Nah, di sini untuk langkah ketiga, kita asumsikan pada pemain A. Jadi pemain A ini akan bergerak pertama dan selalu memilih nilai yang paling tinggi. Untuk selanjutnya, pemain A akan meninjau secara vertikal dan memilih keuntungan yang maksimum. Pada tabel sebelah kiri, ini kita tentukan nilai yang paling besar, yaitu nilai 7. Maka pemain A akan memilih strategi A2 dalam keadaan perusahaan normal.
Lalu kita menggunakan asumsi untuk pemain B. Jadi pemain B ini akan selalu memilih nilai yang paling rendah, yaitu menentukan kerugian yang paling minimum. Lalu pemain B ini dia merespon atau meninjau berdasarkan pilihan pemain A tetapi secara horizontal, lalu memilih kemungkinan kerugian yang paling kecil. Jadi pertama pemain A sebelumnya kan memilih nilai 7, lalu pemain B ini akan meninjau secara horizontal. Jadi dari nilai 2, 3, dan 7, pemain B akan memilih nilai yang paling kecil. Jadi pemain B itu memilih strategi B1 yang memiliki nilai paling rendah, yaitu 2, pada keadaan perusahaan baik. Jadi di sini dimaksudkan pemain B ini akan memilih kehilangan $2 daripada ia harus kehilangan $3 atau $7. Maka dari itu, pemain B akan memilih strategi B1. Next. Nah, selanjutnya, pemain A akan merespon jawaban dari pemain B dan meninjaunya secara vertikal, lalu memilih nilai yang paling tinggi. Jadi sebelumnya tadi pemain B memilih nilai 2, maka pemain A akan meninjau secara vertikal. Dari 5, 2, dan 4, pemain A akan memilih nilai yang paling besar, yaitu memilih teknologi A1, di mana dia akan mendapatkan keuntungan sebesar $5 lebih besar jika dibandingkan dengan $2 atau $4. Nah, selanjutnya, maka gilirannya pemain B. Pemain B akan meninjau nilai dari sebelumnya pemain A secara horizontal. Jadi, sebelumnya pemain A memilih nilai 5, lalu pemain B akan meninjau secara horizontal berdasarkan pilihan pemain A. Jadi dari 5, 4, dan 6, pemain B akan memilih nilai yang paling kecil. Jadi pemain B memilih strategi B2 yang bernilai 4 pada kondisi perusahaan yang buruk. Hal ini dimaksudkan bahwa pemain B ini lebih memilih kehilangan nilai investasi atau menanggung kerugian $4 daripada ia harus menanggung kerugian sebesar $5 dan $6. Next. Nah, setelah itu pemain A akan merespon strategi dari pemain B. Pemain A akan tetap memilih A1, di mana yang dipilih itu adalah nilai 4. Jadi, jika dibandingkan 4, 3, dan 3, nih, pemain A akan memilih nilai yang paling besar. Sementara pemain B juga akan tetap memilih strategi B2, di mana jika ditinjau secara horizontal, 5, 4, dan 6, pemain B memilih nilai paling kecil, yaitu 4. Nah, kedua pemain ini tetap akan memilih 4. Jadi kedua pemain sudah tidak dapat berpindah lagi ke strategi lain. Nah, kedua pemain ini akan menyetujui titik temu yang mengacu pada satu strategi yang sama. Maka titik inilah yang disebut saddle point. Selanjutnya yaitu solusi minimax. Akan dijelaskan Mika. Ya, baik. Selanjutnya untuk solusi minimax. Untuk solusi minimax ini merupakan langkah sederhana yang dapat digunakan untuk menghasilkan solusi permasalahan dari teori permainan yang memiliki saddle point, di mana ada tipe strategi murni dan strategi campuran. Kalau murni ini merupakan hasil dari metode solusi minimax berupa angka tunggal, sedangkan campuran ini hasil dari solusi minimax yang menghasilkan rentang nilai dari permainan. Jadi ada rentang intervalnya. Selanjutnya untuk langkah metode solusi minimax. Di sini sembari saya menjelaskan langkah-langkahnya, saya akan memberikan contoh tabelnya juga, langsung menjelaskan melalui tabel supaya pemahamannya lebih gampang. Yang pertama itu langkahnya itu adalah menempatkan nilai maksimum dari hasil tiap kolom yang dinamakan dengan kolom max. Jadi kolom max itu yang paling bawah yang saya buat dalam warna abu-abu, ini kolom max. Di mana menentukan kolom max ini adalah dalam setiap kolom, yaitu kolom B1, kolom B2, B3, ditentukan mana nilai yang paling maksimum dari setiap kolom. Jadi untuk kolom B1 ini kan ada, kita ketahui, kita lihat bahwa untuk A1, A2, A3,
pada kolom B1 itu 5, 2, dan 4, di mana yang paling maksimum itu adalah 5. Jadi diisi di kolom max pada B1 adalah 5. Begitupun dengan kolom B2 dan kolom B3. Karena yang paling tinggi di kolom B2 adalah 4, maka di kolom max-nya diisi 4. Begitupun dengan B3, karena paling tinggi 7, maka diisi 7. Selanjutnya, yang kedua, menempatkan nilai minimum dari masing-masing baris yang dinamai dengan baris minimum. Nah, kalau baris minimum ini kan melihat nilai yang paling minimum dari setiap baris. Jadi kita lihat ada 3 baris, ada baris A1 untuk teknologi A1, baris A2, dan baris A3. Kita lihat di teknologi A1, di teknologi A atau A1 itu, nilai dalam setiap barisnya itu kan ada 5, 4, dan 6. Di mana yang paling minimum itu adalah 4, sehingga itu yang diisi di baris minimum. Begitupun dengan teknologi B atau A2, memiliki nilai 237 yang paling minimum adalah 2, dan 4, di kolom A3 ada 430 yang paling minimum adalah 0. Jadi itulah yang diisi di baris minimum, yang saya tandai dengan kolom berwarna biru. Selanjutnya adalah menentukan nilai maksimin dan nilai minimax-nya. Jadi maksimin itu maksudnya itu menentukan nilai maksimum pada baris minimum. Jadi kan di baris minimum ini kan terdapat nilai 4, 2, dan 0. Jadi kita tentukan mana dia nilai yang paling maksimum, itu yang mendapatkan nilai maksimin. Jadi karena di 4, 2, dan 0 ini yang paling besar adalah 4, maka inilah yang disebut dengan nilai maksimin. Selanjutnya untuk nilai minimax. Minimax itu adalah menentukan nilai minimal pada kolom max. Nilai minimal, nilai yang paling kecil dari kolom max. Jadi yang paling kecil itu kan dari 5, 4, dan 7 itu kan 4. Jadi 4 merupakan nilai minimax-nya. Untuk nilai maksimin dan minimax saya tandai dengan diberikan tanda kurung siku yang menandakan bahwa itu adalah nilai maksimin dan nilai minimax. Selanjutnya yang keempat adalah memilih strategi untuk pemain A, di mana pemain A akan memilih strategi yang akan memaksimalkan dengan memilih nilai payoff yang paling tinggi yang ada pada baris minimum atau maksimin, atau yang disebut dengan maksimin. Jadi pemain A itu harus memiliki strategi A1, karena di A1 untuk memaksimalkan payoff-nya, karena harus memilih yang maksimin untuk strategi A1. Seperti disebutkan di langkahnya ini, bahwa dipilihlah strategi nilai yang maksimin, itu yang akan diterapkan pada strategi untuk pemain A1. Untuk pemain A, yaitu memilih strategi A1. Selanjutnya, untuk pemain B, yaitu selanjutnya untuk langkah kelima, memilih strategi untuk pemain B. Pemain B akan memilih strategi yang akan meminimalkan dengan memilih nilai payoff yang paling rendah pada kolom max. Jadi dipilihlah nilai yang paling rendah atau minimax-nya. Minimax di kolom max itu akan menjadi pilihan strategi dari pemain B. Maka pemain B itu harus untuk meminimumkan kehilangan payoff-nya, maka dia harus memilih B2 ini yang bernilai 4 ini untuk strateginya. Selanjutnya yang keenam itu adalah menentukan value of the game, di mana ini kan sama-sama nilai maksimin dan minimax-nya itu kan ada 4, sama-sama bernilai 4. Maka di sini itu sudah tercapai value of the game dari kedua pemain, karena sama-sama memiliki nilai 4 pada permainan ini. Karena itu kedua pemain telah optimal memilih strategi murni untuk mencapainya, karena maksiminnya sama dengan minimax-nya. Selanjutnya untuk solusi minimax strategi campuran. Jadi solusi minimax untuk strategi campuran ini yang dimaksud apabila dalam penyelesaian tidak menemukan titik keseimbangan atau saddle point. Jadi caranya itu sama seperti minimax untuk strategi murni, hanya saja nanti hasilnya berupa range atau rentang nilai. Next. Nah, kita langsung saja ke studi kasusnya. Jadi misalnya terdapat 2 perusahaan, yakni A dan B yang sedang merencanakan investasi TI. Pada industri tersebut, hanya mereka yang menguasai pasar, tetapi tetap terjadi sebuah kompetisi bagi mereka untuk meningkatkan jumlah pangsa pasar market share, sehingga mereka saling bersaing. Apabila pangsa pasar atau market share A meningkat, maka pangsa pasar B akan menurun. Jadi keuntungan yang didapat perusahaan A akan menjadi kehilangan atau kerugian bagi perusahaan B. Begitu juga sebaliknya. Next. Oke, selanjutnya
di sini terdapat tabel. Jadi perusahaan A itu memiliki kesempatan untuk melakukan investasi TI atau menyewanya. Sedangkan perusahaan B itu merespon dengan mengabaikan, menyewa teknologi yang sama atau melakukan outsourcing pekerja atau tenaga kerja kontrak. Nah, lalu kita definisikan strategi form pada perusahaan A dan B dalam tabel berikut dan memasukkan nilai berdasarkan persentase pangsa pasar. Nah, di sini payoff-nya itu berupa persentase pangsa pasar. Jika perusahaan A membeli TI dan perusahaan B itu mengabaikannya, maka perusahaan A akan mendapatkan 4% dan dari pangsa pasar perusahaan B. Next. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk strategi campuran ini kita menempatkan kolom max. Nah, kolom max itu diisi dengan nilai maksimum hasil dalam setiap kolom yang memiliki nilai paling besar. Jadi di sini terdapat 5, 7, dan 4. Yang kedua yaitu kita menempatkan baris pada baris min, di mana baris min ini diisi dengan nilai yang paling minimal, yaitu nilai yang minimal setiap barisnya, yaitu 3 dan 2. Next. Selanjutnya kita menentukan nilai maksimin dan minimax. Jadi kalau maksimin ini kita menentukan maksimal payoff, yakni memilih nilai paling besar di baris min. Jadi di baris min itu antara 3 dan 2, yang paling besar adalah angka 3. Nah, untuk menentukan nilai minimax itu bertujuan untuk meminimalkan payoff. Jadi dengan melihat kolom max, kita memilih angka yang paling kecil dari 5, 7, dan 4, maka dipilih nilai 4. Next. Nah, ini untuk agar mudah diingat saja, jadi kalau maksimin itu, kita menentukan nilai maksimum pada baris min. Sedangkan kalau minimax, kita itu menentukan nilai minimal yang ada pada kolom max. Nah, pada strategi ini diketahui bahwa perusahaan A itu ingin meningkatkan payoff, maka perusahaan tersebut melihat pada baris min yang memiliki nilai max. Sehingga strategi yang diambil adalah membeli IT dengan menghasilkan nilai minimal payoff sebesar 3% dari perusahaan B. Nah, untuk strategi yang dipilih perusahaan B, dia memilih pada kolom max yang memiliki nilai min, sehingga strategi yang dapat dilakukan adalah outsourcing pekerja dengan menghasilkan minimal payoff yang didapat perusahaan B adalah 4% dari perusahaan A. Strategi maksimin dan minimax tidaklah sama, menghasilkan angka yang berbeda, yakni 3 dan 4. Maka tidak ada titik keseimbangan atau equilibrium, dan solusi minimax untuk strategi campuran menyatakan nilai interval. Nilai optimal untuk permainan investasi TI untuk pangsa pasar ini memiliki payoff antara nilai 3 dan 4. Menyelesaikan permasalahan strategi campuran berdasarkan studi kasus investasi TI dengan solusi berbasis komputer. Nah, di sini saat sudah ditentukan nilai pada suatu permainan, membutuhkan strategi campuran, akan ada prosedur analitik yang lebih kompleks yang dibutuhkan untuk menghitung proporsi pasti dari strategi campuran yang telah dipilih. Ada beberapa prosedur analitiknya berdasarkan aljabar matriks yang dapat digunakan untuk menurunkan strategi campuran. Oleh karena itu, perhitungan komputasi dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan ini. Ada banyak software untuk mengatasi permasalahan. Salah satunya yaitu aplikasi QM untuk Windows. Next. Nah, software QM for Windows memiliki modul. Di sini ada modul game teori yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan. Next.
Setelah memilih modul game teori, klik New File, maka akan keluar jendela Create Data Set for Game Theory. Nah, terus isikan judul dan jumlah kolom ataupun baris yang dibutuhkan. Next. Setelah itu, tuliskan nama strategi maupun payoff yang akan diperhitungkan. Karena sekarang itu pakai studi kasus dari investasi teknologi informasi di 2 perusahaan seperti sebab sebelumnya. Terus klik solve. Setelah itu akan keluar seperti gambar, yaitu jendela yang game theory result. Terus di sini kita dapat melihat nilai yang telah kita masukkan tadi, nilai dari permainan yang telah kita masukkan tadi. Next. Perlu dicatat dengan adanya nilai proporsi 0% menunjukkan bahwa strategi itulah yang didominasi. Strategi yang didominasi sebaiknya tidak dipilih oleh pemain. Terkadang dominasi ini tidak dapat kita ketahui secara langsung, tapi dapat diketahui setelah hasilnya keluar dari software yang dipakai. Nah, jadi pada studi kasus investasi TI ini dapat dilihat bahwa strategi B1 atau yang mengabaikan TI itu terdominasi oleh B2 atau yang tenaga kontrak atau yang menyewa IT. Dan ini terkonfirmasi dengan nilai 0% pada solusi komputer. Hasil nilai yang didapatkan kedua pemain adalah 3,67%, yang merupakan nilai jatuh antara 3 dan 4, seperti pada solusi Minimax. Sehingga jika perusahaan A menerima 3,67% pangsa pasar, maka perusahaan B akan kehilangan 3,67 pangsa pasar. Salah satu keuntungan permasalahan dengan strategi campuran adalah selama pemain mengikuti proporsi yang optimal bagi mereka, masing-masing pemain akan mendapatkan nilai yang sama dalam permainan. Next. Misalnya perusahaan B memilih B2, yaitu 7 dan 2, daripada proporsi optimal mereka. Maka nilai permainannya yaitu 7 dikali 0,33 ditambah 2 dikali 0,677. Jadi sama dengan 3,67. Sedangkan apabila perusahaan B memilih B3, 3 dan 4, daripada proporsi optimal mereka, maka nilai permainannya yaitu 3 dikali 0,333 ditambah 4 dikali 0,667. Jadi hasilnya adalah 3,67. Dapat disimpulkan bahwa nilai dari permainan tidak akan berbeda apapun yang dipilih oleh pemain B, apabila pemain A menggunakan proporsi optimalnya. Next. Selanjutnya, menjelaskan studi kasus kelompok game teori. Next. Nah, selanjutnya untuk studi kasus dari game teori ini, kami memilih studi kasus yaitu analisis game teori pada strategi bersaing Grab dan Gojek di Kabupaten Kebumen berdasarkan jurnal dari Wahyuni Windasari dan Tuti Zakiyah pada tahun 2020. Di mana ojek online banyak diminati oleh masyarakat, diantaranya memiliki kelebihan yaitu berbasis data, sehingga masyarakat dapat mengetahui identitas dari pengemudi kendaraan bermotor. Layanan ojek online hanya bisa diperoleh dengan pemesanan via aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab. Kesamaan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan di bidang transportasi membuat Gojek dan Grab bersaing satu sama lain. Antisipasi kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh lawan atau pesaing Gojek dan Grab dapat melakukan aktivitas pemasaran dengan berupaya menciptakan keunggulan dari berbagai faktor yang dapat menarik pelanggan untuk menggunakan jasanya yang sangat diperlukan. Strategi pemasaran yang digunakan untuk perusahaan ini antara Gojek dan Grab dalam hal ini adalah bauran pemasaran 5P, yaitu produk, price, place, promotion, dan people. Dan di sini kami ingin menganalisis bagaimana strategi yang akan diterapkan Gojek dan Grab agar dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Nah, di sini kami menyediakan sebuah tabel yang merupakan persentase kuesioner masyarakat Kebumen pengguna aplikasi Gojek dan Grab. Jadi terdapat strateginya yaitu praktis, hemat biaya, keamanan, promo, dan ketersediaan armadanya pada Grab pun begitu dengan Gojek yang masing-masing akan memiliki value atau nilai sesuai dengan kuesioner dari masyarakat.
Nah, selanjutnya itu kami lakukan pada strategi campuran, di mana kami menganalisis bagaimana baris minimum dan kolom max-nya pada setiap value yang dihasilkan oleh setiap strategi. Jadi yang pertama itu ditentukanlah kolom max dan juga baris minimum, di mana ditentukan nilai maksimum dan nilai maksimum, ditentukan nilai maksimum, di mana nilai maksimum merupakan nilai maksimum pada baris minimum. Jadi setelah sudah didapatkan baris minimum ini kan kita dapatkan dari setiap baris, yaitu baris praktis, baris hemat biaya, baris keamanan, baris promo, baris ketersediaan armada. Dicarilah nilai yang paling minimum, itu yang dimasukkan ke baris minimum dari setiap baris ini. Nah, setelah itu ditentukan juga kolom max, di mana dalam setiap kolom praktis, hemat biaya, keamanan, promo, ketersediaan armada itu dicarilah nilai yang paling tinggi yang ditetapkan di kolom maksimum. Nah, setelah itu, setelah sudah menentukan berapa nilai kolom max dan berapa nilai di baris minimum, maka akan ditentukan mana dia nilai minimax dan nilai maksimin. Jadi, setelah ditentukan bahwa di baris minimum terdapat 2 value bernilai maksimum, di sini ada 2 value yang bernilai maksimum karena ada 2 nilai yang nilainya paling tinggi, yaitu 32. Sedangkan di kolom max ini terdapat hanya 1 nilai saja dia yang bernilai paling rendah, sehingga maksimum ini disebut nilai maksimin, dan ini nilai minimax. Nah, karena memang ada 2 nilai yang sama di baris minimum, maka dia nilai optimalnya itu berupa interval. Jadi dimulai dari 32 sampai dengan 34. Selanjutnya akan dipraktekkan melalui software QM. Jadi kami akan melakukan demonstrasi studi kasus kelompok kami melalui software QM ini. Jadi saya akan membuka softwarenya terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk dalam software ini, kita klik modul, dan di sini kita pilih game teori. Lalu kita klik new file. Di sini kita merename judulnya, misalnya game teori Gojek. Lalu kita menentukan jumlah kolom dan baris. Tadi ditinjau dari 5 aspek masing-masing antara Grab dan Gojek. Berarti masing-masing kita tentukan ada 5 kolom dan 5 baris. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tabel seperti berikut. Di sini saya ingin meminta tolong kepada Ika untuk membacakan masing-masing nilai di tabel. Jadi ini tadi praktis ya, aspeknya praktis. Hemat biaya. Lalu keamanan, promo, ketersediaan armada, Nah, maka di setiap barisnya juga sama. Keamanan, lalu promo, ketersediaan armada. Lalu untuk nilai pada masing-masing tabel dan kolom 42, 18, 14, 22, 34. Lalu yang hemat biaya 62, 36, 32, 44, 54. Selanjutnya Keamanan 44, 28, 28, 34,
34, 52, 52, 54, 4. Untuk promo, 62, tunggu sebentar. 62, 42, 42, 32, 32, 38, 38, 52, 52, di bawahnya untuk ketersediaan armada, 52, 2, 24, 24, 30, 30, 32, 58. 58. Nah, setelah itu kita langsung klik enter. Nah, maka di sini akan langsung keluar perhitungan dari solusi campuran ini. Nah, tadi pada PowerPoint disampaikan bahwa nilai optimalnya berada pada rentang nilai 32 sampai 34. Tapi di sini kita mendapatkan hasil yang mendetail, yaitu antara interval itu nilai optimalnya itu didapatkan 33,25. Nah, di sini terdapat nilai 0. Nilai 0 ini merupakan strategi yang didominasi. Sebaiknya ini tuh tidak dipilih karena nilai yang berwarna biru ini akan menjadi pengkali. Dikalikan dengan nilai-nilai yang ada pada tabel. Nah, kalau misalnya kita memilih nilai 0, maka kalau dikalikan hasilnya akan tetap 0 atau tidak ada hasilnya. Nah, hasil nilai yang didapatkan kedua pemain itu 33,25. Lalu, jika Grab itu menerima 33,25% pangsa pasar, maka Gojek akan kehilangan 33,25% dan berlaku juga sebaliknya. Tapi, selama masing-masing pemain itu mengikuti proporsi optimalnya, maka pemain akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, di sini terdapat perhitungan. Di sini ada maximin dan minimax. Tadi sama seperti yang ada di PPT, hasilnya 32 dan 34. Lalu di sini juga terdapat perhitungan bila ditinjau dari baris. Di sini terdapat perhitungan bila ditinjau dari kolom. Nah, di sini terdapat hasil pengkalinya, yaitu yang bisa menyebabkan nilai minimal jika dikalikan dengan nilai yang berada pada tabel ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Next. Jadi, metode benchmarking dan metode game theory ini merupakan metode non-finansial. Metode benchmarking yaitu metode dengan konsep membandingkan kinerja. Metodologi menggunakan pengukuran kuantitatif untuk memotivasi perbaikan TI dan organisasi secara keseluruhan melalui form dari gap analysis. Kalau yang game teori merupakan metode kombinasi strategi untuk mencapai solusi yang terbaik pada keputusan konflik investment dengan kondisi dua pemain. Ya, di mana di game teori ini ada 3 metode, yaitu ada rational choice, terus ada minimax method, dan juga computer based solution. Selanjutnya ada pertanyaan diskusi dari kami yang akan kami sampaikan kepada teman-teman. Jadi yang pertama, bagaimana benchmarking digunakan dalam analisis keputusan IT? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab untuk soal ini. Kalau nggak ada, langsung di next aja. Jadi jawabannya yaitu benchmarking dapat digunakan dalam analisa keputusan teknologi informasi melalui sebuah pengukuran finansial seperti IIR atau ROI dengan menggunakan sebuah keputusan dalam bidang IT untuk mendukung program Management Information System. Selanjutnya. Mengapa kita harus membentuk tim patokan untuk keberhasilan penerapan metode benchmarking? Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menjawab, boleh raise hand.
Kalau tidak ada, boleh dilanjut saja. Next. Untuk melakukan benchmarking perlu sebuah tim untuk mensukseskan benchmark tersebut. Diharapkan dengan melakukan benchmarking, tim tersebut bisa memiliki data yang akurat dan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Selanjutnya, bagaimana gap analisis berhubungan dengan manajemen visual? Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab untuk pertanyaan 3. Baik, untuk Bariki Raihan dipersilakan. Ya, kalau manajemen visual itu kan cara untuk mengkomunikasikan ekspektasi, kinerja, standar, peringatan secara visual dengan cara yang tidak memerlukan perhatian sebelumnya untuk menafsirkannya gitu. Nah, hubungannya dengan gap analysis itu, gap analysis digunakan sebagai metode untuk melakukan perbandingan antara performance yang ada dengan performance yang diinginkan. Dengan menggunakan metode ini dapat ditemukan abnormalitas dan mengetahui pada bagian mana belum mencapai standar yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih Bariki untuk jawabannya. Jadi jawabannya, gap analisis adalah proses di mana perusahaan membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan kinerja diharapkan untuk menentukan apakah itu memenuhi harapan dan menggunakan sumber daya secara efektif. Sedangkan manajemen visual adalah manajemen untuk membuat segala sesuatu di tempat kerja kita menjadi jelas. Jadi, dengan adanya pengukuran gap analisis, maka sumber daya manusia perusahaan juga akan langsung mengerjakan apa yang kurang atau apa yang akan ditambahkan. Jadi, tidak harus mencari lagi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan target. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa yang membedakan teori permainan atau game teori dan teori keputusan atau decision theory? Oh iya, untuk Pratnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang membedakan teori permainan atau game teori dan keputusan atau decision theory itu, kalau decision theory itu mempelajari pengambilan keputusan satu perusahaan atau organisasi dalam suatu situasi di mana pilihan perusahaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pilihan perusahaan lain atau organisasi lain. Sementara kalau teori permainan atau game teori itu mempelajari bagaimana satu perusahaan harus mengambil pilihan atau keputusan terbaik di mana dalam situasi ini pilihan perusahaan atau perusahaan lain itu saling mempengaruhi. Baik, terima kasih Pratnya atas jawabannya. Bisa di next. Jadi jawabannya, salah satu faktor pembeda adalah bahwa masalah game teori ada di jenis konflik dari lingkungan keputusan. Dan atau pada decision theory, masalah yang ada adalah kepastian, risiko, atau lingkungan ketidakpastian. Faktor lain yang membedakan game teori dari masalah decision theory adalah bahwa game teori memungkinkan untuk strategi campuran keputusan, di mana proporsi lebih dari satu strategi atau alternatif dapat dipilih, sedangkan pada masalah decision theory hanya memilih satu strategi atau alternatif. Ketika hanya satu strategi yang dipilih, itu disebut dengan strategi murni keputusan. Game teori dapat memecahkan baik strategi murni dan permainan strategi campuran. Selanjutnya, apa itu dominasi dalam solusi masalah teori permainan atau game teori? Baik, Devita boleh untuk menjawab. Oke, terima kasih Putri. Seperti yang udah dijelaskan tadi, dominasi dalam game teori itu biasanya terjadi ketika satu strategi itu lebih disukai daripada strategi lainnya. Dan strategi yang didominasi ini itu nggak boleh dipilih sama pemain karena pemainnya itu akan melanggar asumsi kalau pemain akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik mereka. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Devita atas jawabannya. Boleh langsung di next. Next. Jadi jawabannya adalah dominasi dalam game teori merupakan strategi yang menyatakan jika salah satu strategi pemain mendominasi strategi lain di semua kondisi, maka strategi tersebut bisa diabaikan.
Strategi mendominasi lainnya hanya jika strategi tersebut lebih baik di semua kondisi. Konsep dominance terutama bermanfaat untuk evaluasi two-person zero-sum games di mana tidak ada saddle point. Apa yang dimaksud solusi saddle point atau pelana titik? Baik, kepada Fadila boleh untuk menjawab. Oke, terima kasih Putri. Saya Fadila, NRP 5 izin menjawab. Jadi saddle point itu adalah titik temu di mana kedua pemain itu sepakat untuk memilih sebuah strategi tunggal. Nah, karena mereka udah memilih, jadi mereka nggak bisa berpindah dari strategi yang udah dipilih. Gitu. Terima kasih Fadila jawabannya. Boleh langsung kita lihat jawaban di video. Jadi, saddle point adalah sebuah titik temu di mana kedua pemain dapat memilih sebuah strategi tunggal, sehingga kedua pemain telah menyepakati dan tidak bisa berpindah dari strategi tunggal yang mereka pilih. Apa perbedaan antara solusi strategi murni dan solusi strategi campuran? Mungkin ada teman-teman yang bisa ngejawab. Kalau tidak ada bisa langsung di next. Jadi jawabannya, strategi murni digunakan untuk jenis permainan yang hasil optimalnya mempunyai saddle point atau semacam titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain. Sedangkan strategi campuran digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus game teori yang tidak mempunyai saddle point, tetapi hasilnya akan berupa range atau rentang nilai atau interval. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.